Oke, jadi sekarang kita mau unboxing sebuah TV yang luar biasa banget. Karena TV ini adalah TV pertama di Indonesia yang menggunakan Android 10 atau yang dikenal dengan Android Q. Nah, ini adalah TV Kuka 55 inci, gede banget. Ini adalah AI TV. Cari aja TV Kuka CUC 7500 biar dapetin langsung Android 10 terbaru. Nah, daripada lama-lama, mending kita unboxing aja karena pas di unboxing ini keren banget. Yuk, kita buka. Kita angkat sedikit ya, biar kelihatan. Wih deh, ganteng. Jadi bezelnya tipis-tipis banget di sebelah sini, terus di bawahnya ini ada kayak garis yang tegas. Nah, oke. Nah, ini setelah kita buka, langsung kita pasang stand-nya dulu. Nah, terus di sini ada perlengkapan lainnya. Yang pertama ada remote TV-nya seperti ini. Terus di sini ada stand-nya, ada dua. Dan stand-nya ini dia tuh bahannya plastik, tapi finishingnya rapi sekali dan rasanya tuh kalau kita lihat mungkin tuh kayak besi ya, kayak gitu loh, keren banget. Kemudian di sini ada kitab-kitabnya. Yang pertama ini adalah buat kartu garansi. Nah, garansi Kuka ini TV-nya ini untuk panel LED-nya ini tuh 3 tahun, sedangkan untuk komponen lainnya itu 1 tahun. Tapi Kuka itu langsung ngasih garansi 3 tahun, luar biasa. Dan gua pun udah 3 tahun mungkin ya pakai Kuka ya. Ya nggak sih? 3 tahun ya? Ya, 3 tahunan pakai Kuka di rumah itu masih bagus. Padahal sama anak tuh suka suka dicoret-coret, suka ditembok-temblokin. Sampai sekarang masih bagus. Dan ini ada panduan memulai cepat. Jadi buku petunjuknya, cara menggunakannya ada di sini. Nah, daripada lama-lama mending kita langsung pasang kakinya, habis kita nyalain seperti apa TV-nya. Oke, sekarang kakinya udah terpasang. Sekarang kita tinggal dirin aja, kita lihat betapa gantengnya TV ini. Oke, akan lebih terlihat jelas kalau TV-nya dinyalain karena kelihatan bezelnya tipis-tipis. Sumpah, ini kalau misalkan kalian taruh TV ini di ruang tengah gitu ya, ada tamu datang, nanti pasti kiranya, wih, TV-nya mahal nih gitu. Karena emang desainnya ini premium banget. Ini tuh kayak warna gunmetal di bagian bawah sini. Ini juga bagian bawahnya sama. Kayak apa ya? Kayak besi, kayak metal di powder coating, tapi padahal ini plastik loh. Jadi kalau kita lihat dari jauh itu kayak, wih, TV-nya rasanya mewah banget. Sekarang biar lebih mewah lagi, kita copot plastiknya. Sekarang udah kita colokin TV-nya, udah kita masukin baterainya, tinggal kita nyalain. Tapi biasanya kalau nyalain TV baru itu ada setup Google-nya dulu. Nah, biar cepat kita setup Google dulu, nanti kita langsung masuk ke TV-nya setelah Google-nya udah di setup. Nah, ini dia TV-nya udah jalan, 55 inci. Dan pertama kali pas gue notice, dibandingkan dengan TV Kuka-Kuka lainnya, ini warnanya itu lebih menyala, lebih keluar. Rasanya TV LED seperti AMOLED. Kita udah setup segala macamnya, udah nyala TV-nya. Dan pertama kali ketika kita lihat TV ini, pasti kalian notice, ini warnanya sekarang lebih bagus dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Karena sekarang dia punya image processing-nya udah ganti. Yang tadinya pakai Trochilus Extreme, sekarang jadi pakai Chameleon Extreme 2.0. Makanya pas ngeliat video yang kayak misalkan favorit gue tuh MKBHD, kenapa? Karena dia ngerekamnya pakai Red, udah gitu 4K YouTube-nya. Jadi kelihatan banget gitu bedanya antara yang masih pakai engine yang lama sama engine yang baru. Sekarang jadi lebih wah gitu. Cuma yang nggak bisa kelihatan juga sih kalau kalian ngeliatnya dari TV atau dari HP kali ya. Tapi pas kita lihat langsung itu bener-bener ini jadi lebih bagus. Layarnya ini juga dia sudah pakai hard panel. Jadi kalau misalkan kita beginiin, itu dia lebih tahan ya dibandingkan dengan pakai yang soft panel. Biasanya soft panel cepat rusak. Kalau ini lebih aman. Makanya TV Kuka gue juga di rumah ada anak-anak kecil kan 3 tahun sama 1,5 tahun. Kadang-kadang suka diketok-ketok apalah sama dia sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Dan layarnya ini bergaransi sampai 3 tahun. Terus juga layarnya ini bisa dilihat secara 360 derajat. Sebenarnya bukan 360 derajat sih. Tapi bilangnya 360 derajat. Karena kalau 360 derajat, berarti kita ngeliatnya bisa dari belakang. Nah, ini kan nggak mungkin. Nah, harus 80 derajat harusnya. Karena pas kita lihat dari tengah, terus kita lihat dari samping, itu warnanya nggak ada distorsi. Jadi biasanya kan beberapa TV, kalau misalnya kita lihat dari samping, dari depan, itu tuh warnanya berubah-berubah. Kalau ini enggak.
Terus yang gue paling suka dari TV Kuka terbaru ini, ada perbaikan di suaranya. Sekarang suaranya bagus banget. Bahkan ini bisa dibilang TV dengan harga terjangkau dengan sound system yang paling bagus. Tapi kalau kalian belum puas juga, tenang aja. Ada features namanya Dolby Atmos, di mana kalau misalkan kita colokin ke home theater, itu rasanya kayak di bioskop, all around you. Terus, yang gue paling suka dari TV-TV Kuka itu, karena dia sudah pakai Android 10 dan dia sudah punya voice command, ini pas kita input suara itu bagus banget ya. Kayak misalkan kita pencet ini, Top Gear, langsung kebuka. Dia langsung ngasih lihat video-video Top Gear. Jadi nggak perlu ngetik satu-satu ya. Kalau ngetik satu-satu kan ribet banget nih. Nah, kemudian yang gue paling suka dari TV ini, itu dia punya aplikasi di handphone yang bisa mengendalikan TV. Jadi kalau misalkan TV kita itu remote-nya hilang atau nggak tahu ditaruh di mana, kita tinggal download aplikasi namanya Cashplay di sini. Dia bisa melakukan 5 hal. Yang pertama adalah foto cache. Jadi kita punya foto pengen ditampilin di sini, itu nggak perlu pakai Miracache. Jadi nggak perlu kelihatan ada gambar. Jadi nggak perlu kita mirroring, kita langsung aja bisa kirim. Misalkan ini kan kita nyambung ke CUC 7500 TV. Kodenya 01B3 dan oke, sudah connect. Misalkan kita mau tunjukin sebuah foto, kalau misalkan kita pakai casting biasa, itu kan tampilan di HP kita kan kelihatan semua nih. Nah, nggak asik dong tiba-tiba kita lagi scroll galeri ada foto yang nggak pengen kita tunjukin, ikut nampil juga. Nah, nggak asik dong kalau misalkan kita punya foto di galeri, kita lagi scroll-scroll, ketahuan ada foto apa aja gitu ya. Terutama buat para lelaki yang di galerinya suka menyimpan foto-foto aneh gitu ya. Ini nggak perlu, kita tinggal pilih aja fotonya. Nah, dia langsung muncul. Sedangkan tampilan di HP kita itu beda. Kita lihat lagi foto yang lain. Nah, dia akan muncul secara cepat. Dan kita juga bisa pakai aplikasi ini buat nge-casting layar HP kita ke layar TV. Nah, jadi banyak banget fungsinya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Lihat. Oke. Foto cast. Dan juga kita bisa nge-play file musik atau suara dari HP kita ke TV ini. Gitu. Jadi kurang lebih kayak speaker Bluetooth lah. Tapi yang paling penting menurut gua adalah fitur ini. Remote control. Kan dengan remote control ini kita bisa mengontrol TV kita jika kita nggak ada remote. Dan dia itu ada dua pilihan model remote ya. Yang pertama adalah button remote. Jadi seperti biasa, seperti ini. Ada yang namanya touch remote. Ini kalau kita pencet gini, nah dia jadi kayak trackpad. Keren ya? Wih. Jadi kita nggak harus ngikutin tombol kiri kanan atas bawah. Kita tinggal ke kanan-kanan, kita geser-geser. Canggih loh. Kenapa nggak semua TV kayak gini ya? Terus karena kita bisa atur semuanya dari sini, termasuk kita mau matiin, itu juga bisa dari sini ya. Kita matiin TV, nyalainnya, pencet lagi. Nyala cuma dari HP kita doang. Jadi kalau kita masukin mode fastboot, dia itu cuma standby aja. Nah, nanti pas kita nyalain, bisa langsung. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada HP, nggak ada ini juga gitu ya. Caranya bagaimana untuk mengontrol TV ini? Nah, di belakang sini, ini ada sebuah tombol, di mana dia tombolnya itu ada 5 fungsi. Jadi beberapa TV, itu biasanya tombol cuma satu doang, pelit. Nah, kalau ini kita bisa pencet, arahin ke kiri, kanan. Nah, jadi kalau TV ini kita bisa pakai tombol belakangnya itu, kalau kita pencet kiri, kanan ya. Nah, ini jadi untuk mengatur volume, terus atas bawah itu untuk mengatur channelnya. Cuma ini kan kita lagi di mode Smart TV, jadi nggak bisa. Kalau kita pencet sekali, nanti dia ada menu di sini. Kita bisa masuk ke Google Play Movies, atau kita bisa ke analog TV, TV digital lagi, AV, HDMI. Nah, HDMI juga ada 3 di sini. Tuh. Oke. Sekarang kita masuk ke Google Play Movies. Nah ya, ini langsung lihat trailer-trailer seperti ini. Wah, apa ini? Harry Potter. Jadi kalau kita mau nonton TV, itu nggak perlu repot-repot kayak remote sebenarnya. Jadi beberapa TV itu biasanya tombol belakang ini mulai di downgrade, kalau ini nggak. Dia dikasih tombol dengan 4 buah arah dan 1 tombol ke dalam. Nah, sekarang kita pengen lihat seberapa bagus gambarnya ini kalau kita pakai HDR10. Nah, karena itu kita udah bawa PS4 Pro, sekarang kita mau pasang aja, biar kita lihat sebagus apa gambar yang dihasilkan dari TV ini.
Nah, sekarang kita lagi main Last of Us ini ya. Nah, bisa kelihatan sih sebenarnya. Ini gambarnya bagus banget. Dan dia ada teknologi namanya S-Motion. Jadi kalau misalkan kita gerak-gerak cepat gini, dia tuh nggak ngeblur gitu. Kebayang kalau misalkan kalian kayak lagi nonton F1 atau lagi nonton bola, tiba-tiba ada bola ditendang gitu kan, kadang-kadang suka ngeblur tuh. Nah, pakai teknologi S-Motion ini, itu menjadi nggak ngeblur. Terus TV ini juga ada namanya Wonder Audio Live. Jadi misalkan kita lagi nonton film dari A, B, C, itu kan biasanya volumenya beda-beda ya. Nah, dia tuh bisa menyesuaikan. Jadi dengan tingkat volume yang sama, pas kita ganti ke film atau ke channel YouTube yang suaranya lebih kecil, dia bisa naikin. Tapi kalau kegedean, dia akan otomatis nurunin jadi satu level. Terus, ini ada fitur yang menarik nih yang gue belum temukan di TV lain ya. Dia itu udah terhubung dengan namanya IoT. Jadi AI IoT itu adalah Artificial Intelligence Internet of Things. Jadi kalau misalkan kita sudah punya perangkat-perangkat yang sudah terkoneksi dengan IoT, misalkan ruangan ini terhubung dengan lampu yang sudah IoT, terhubung dengan AC yang sudah IoT, misalkan kita mau masuk ke ruangan itu, kita dari HP kita setting. Oke, pas kita masuk, berapa menit lagi, ini akan semuanya nyala. Itu bisa kita set, TV ini bisa kita hubungkan, dan bisa terkoneksi dengan perangkat-perangkat yang lain, sehingga rumah kita itu benar-benar kayak canggih banget karena sudah pakai IoT. Terus kan dari tadi kita ngomongin Android 10 ya. Nah, jadi apa sih kelebihannya Android 10 dibandingkan dengan Android yang model sebelumnya? Nah, kalau TV Smart TV sebelumnya itu biasanya kan dia punya kodek itu sampai H265. Nah, Android 10 dia sudah support sampai ke AV1. Di mana AV1 itu bisa ngekompres gambar sampai 50%, di mana H265 itu cuma 20%. Sehingga TV-nya ini jadi lebih ringan processingnya. Makanya frame rate-nya bisa lebih tinggi. Dan hebatnya lagi, AV1 ini meskipun dia kompresnya lebih kecil, tapi kualitas gambarnya tuh nggak menurun sama sekali. Makanya pas kita lihat di sini, ini gambarnya bagus banget. Ini juga, dia tuh punya namanya game mode. Jadi kalau misalkan game mode ini aktif ya, pas kita lagi main game ini, dia tuh bisa ngurangin latency sampai 20 ms. Itu pas kita lagi jalan seperti ini ya, itu delay antara kita gerak di sini sama di layar TV, itu semakin kecil. Oke, mungkin itu aja video kita tentang TV Android dari KUKA, yaitu CUC7500. Ya, so far, gue amazed sih. KUKA ini menghadirkan produk yang makin hari itu makin baik. Suaranya makin bagus, terus jadi pertama pakai Android 10, dan juga pas kita nyalain TV-nya, karena dia pakai engine baru, Chameleon Extreme 2.0, itu warnanya sekarang jadi jauh lebih bagus dibandingkan dengan model sebelumnya. So far, ini TV cocok banget buat kalian yang udah kangen sama bioskop gitu kan. Di rumah, mau keluar juga bingung, bioskop tutup, buka aja Netflix atau video.com, iFlix, dan kawan-kawannya, terus nonton di sini. Itu benar-benar mengobati rasa kangen kita ke bioskop lewat TV yang berukuran besar ini. Itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah beli TV ini, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!